membuat video mengenai difusi dan osmosis dengan bahan kopi dan timun. Baik, mari kita saksikan video ini bersama-sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan pada difusi. Yang pertama itu sediakan serbuk kopi dan sendok. Yang kedua, sediakan 2 gelas air yang diisi dengan air biasa dan air panas. Kemudian tuangkan serbuk kopi ke dalam 2 gelas air tersebut 1 sendok makan. Lalu lihat reaksi antara kedua gelas air panas dan air biasa tersebut. Ini adalah peristiwa berpindahnya suatu zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Air panas dan air biasa adalah hipotonik, yaitu konsentrasi rendah. Serbuk kopi adalah hipertonik atau konsentrasi tinggi, yang mana pada saat serbuk kopi terdapat banyak zat-zat terlarutnya. Pada gelas air panas, kopi hampir terlarut sempurna dan ampas kopi sudah tenggelam. Dalam hal ini, kopi yang terlarut merupakan proses difusi. Jadi, difusi yang terjadi bisa dikatakan sempurna. Akibat dari terlarutnya kopi dalam air panas adalah pekatnya warna air karena molekul air sudah berikatan dengan zat terlarut atau kopi. Pada gelas air biasa, hanya sebagian kopi yang terlarut ke dalam air. Akibatnya, warnanya tidak sepekat larutan pada gelas yang berisikan air panas. Juga hanya sedikit yang sudah tenggelam. Pattern dalam pelarutan kopi pada air panaslah yang tercepat daripada air biasa. Hal ini disebabkan oleh sifat kelarutan padatan dalam cairan yang akan meningkat sejalan dengan peningkatan suhu. Maka, kepadatan zat terlarut akan semakin mudah larut dalam cairan yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam praktik kali ini ada garam, pisau, sendok, mentimun, penggaris, dan ada 2 gelas. Baik, yang pertama-tama kita masukkan air ke dalam gelas yang pertama. Tidak perlu sampai penuh. Begitu juga dengan gelas yang kedua, kita isi seperti gelas yang pertama. Kemudian kita isi salah satu dari gelas kedua ini dengan garam, cukup 1 sendok. Nah, di sini kita akan mengaduk menggunakan sendok. Kita aduk sampai larut. Nah, ketika garam yang kita aduk sudah larut, langkah selanjutnya kita akan memotong timun yang sebelumnya sudah kita ukur dengan panjang 4 cm. Nah, setengahnya kita potong lagi menjadi 2 bagian. Nah, setelah kita bagi menjadi 2 bagian, salah satunya kita letakkan pada air garam dan salah satunya kita letakkan pada air yang biasa. Nah, setelah ini kita akan menggunakan stopwatch dan kita akan menunggu waktu selama 40 menit. A few moments later. Nah, setelah waktu sudah mencapai 40 menit,
kita akan melihat perbedaan di antara kedua timun yang sudah kita letakkan pada air yang berbeda. Nah, seperti yang kita lihat pada timun yang kita letakkan pada air garam itu menjadi lembek dan teksturnya tidak keras seperti sebelum kita masukkan ke dalam air garam. Nah, kita lihat timun yang diletakkan di dalam air biasa. Seperti timun sebelumnya, timunnya masih terlalu keras dan tidak ada perubahan sama sekali. Kita tekan-tekan timunnya masih terlalu keras seperti timun sebelumnya sebelum kita masukkan ke dalam air. Nah, inilah perbandingan antara kedua timun yang sudah dimasukkan ke dalam air garam dan yang sudah dimasukkan ke dalam air biasa. Kita lihat pada timun yang dimasukkan ke dalam air garam itu timunnya menyusut. Nah, yang kita masukkan ke dalam air biasa timunnya masih seperti semula, tidak ada perubahan. Nah, jadi inilah perbedaan di antara kedua timun yang sudah kita masukkan ke dalam air garam dan air biasa. Kita lihat perbedaannya, timun yang dimasukkan ke dalam air garam sudah menyusut dan timun yang satunya masih seperti sebelumnya. Osmosis adalah perpindahan molekul air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang osmosis pada buah mentimun, di mana buah timun di dalam gelas air biasa, air tersebut memiliki konsentrasi zat terlarut yang rendah. Air akan bergerak ke dalam sel-sel timun melalui osmosis, di mana buah timun menyerap air dan menyebabkan timun membesar dan menggembung karena sel-sel mengisi dengan air. Kemudian di dalam larutan garam, mentimun tersebut memiliki konsentrasi yang tinggi dan sel-sel timun akan bergerak keluar melalui osmosis. Kemudian buah timun tersebut mengkerut dan mengecil karena sel-selnya mengalami dehidrasi.